Hai, selamat datang kembali di Cut to Cut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya film paling ambisius dari Christopher Nolan dan sebuah film paling diantisipasi di sepanjang tahun 2020 berjudul Tenet akhirnya dirilis. Setelah sebelumnya Tenet ditayangkan di layar sinema di beberapa negara karena memang layaknya film sebesar Tenet ditayangkan di layar sinema, tapi akhirnya film ini harus direlakan ditayangkan melalui OTT. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin menyaksikan Tenet secara legal, silakan akses Amazon dengan membayar sekitar $20. Sebelumnya saya pernah membuat review atau impresi saya untuk trailer Tenet yang bisa diakses melalui link di atas. Pada dasarnya memang Tenet mengadopsi konsep palindrom yang berarti sebuah peristiwa atau objek memiliki bentuk yang sama meski dilihat dari depan, belakang, atau dari bawah. Dengan mengadopsi landasan pikiran ini, Nolan mencoba menawarkan konsep inversi kepada penonton di mana realitas bisa dibalik sebab akibatnya, di mana hubungan kesadaran dan realitas bisa diputarbalikkan sesuai keinginan tanpa mengganggu stabilitas alam semesta secara keseluruhan. Melalui seorang agen rahasia bernama protagonis yang diperankan oleh John David Washington, dibantu oleh Neil yang diperankan oleh Robert Pattinson, konsep inversi ini dilakukan untuk menggagalkan aksi spionase yang merencanakan Perang Dunia Ketiga. Dengan sebuah logam khusus dan mesin yang bisa merekayasa inversi, terciptalah konflik antara protagonis melawan Sator beserta komplotannya, yang menciptakan aksi yang cukup mengagumkan. Berkat kemampuan produksi dan editing yang mumpuni, setidaknya Tenet berhasil menyuguhkan pertunjukan yang unik ketika teknik inversi dihadirkan bersamaan dengan kejadian yang berlangsung linear. Sekelas Tenet tampak seperti percikan beberapa film Nolan sebelumnya. Ada scene perang seperti Dunkirk, narasi spionase seperti Inception, dan tentu kita akan familiar dengan kemunculan orang-orang bertopeng yang akan mengingatkan kita semua dengan kemunculan band di film The Dark Knight Rises. Lebih jauh, film ini sedikit membawa aura The Prestige dan Memento di mana penonton dipaksa untuk mengunyah konsep dan narasi yang ditawarkan Nolan. Dan kebanyakan dari kita mungkin sedikit kelelahan saat proses mengunyah tersebut. Sangat bisa dipahami apabila Tenet terasa sulit dikunyah pada awalnya. Namun akan terasa sederhana setelah kita menangkap keinginan Nolan melalui konsep inversi tersebut. Tidak diperlukan teori fisika yang canggih sebetulnya, karena pada dasarnya yang ingin ditawarkan Nolan adalah kemungkinan adanya pembalikan sebab akibat untuk mengubah realitas secara sadar. Dan hal itu sebenarnya cukup masuk akal untuk sebuah film bergenre science fiction seperti ini, atau pseudo science fiction. Saya yakin reaksi setiap penonton akan berbeda setiap kali menonton film ini. Dan bagi saya, Tenet kehilangan beberapa elemen yang saya anggap penting, yaitu latar belakang dan motif karakterisasi yang biasanya mampu dieksploitasi untuk menghadirkan drama. Tenet sepertinya fokus pada konsep besarnya, yaitu menghadirkan kehebatan konsep inversi tersebut. Akibatnya presentasi film ini terasa sangat hambar dan dingin, namun sisi baiknya tidak ada adegan yang lebay seperti yang kita saksikan di Interstellar. Film ini memang terkesan prestisius. Selain dengan dialog besarnya yang berpotensi dianggap sebagai film cerdas, Tenet menghadirkan dialog-dialog quotable yang terasa menjemukan karena diulang-ulang, seperti "We are living in the twilight world", ditambah lagi dengan dialog ekspositori yang berupaya dengan terang menjelaskan pengertian inversi kepada penonton, seolah-olah memberi pondasi pemahaman agar penonton tidak kewalahan mengikuti keliaran pikiran Nolan. Secara cast harus diakui bahwa permainan Robert Pattinson jauh lebih bersinar di sini, seakan-akan mencuri spotlight yang harus dimiliki oleh John David Washington. Musik latar dari Ludwig Göransson terbukti tidak buruk setelah absennya Hans Zimmer dari proyek ini. Walaupun banyak kritik yang mengatakan background musiknya terlalu kencang dan menutupi dialog-dialognya. Dan tentunya yang dapat dipuji dari film ini adalah practical effect khas Christopher Nolan, yang sebetulnya sangat wajar untuk sebuah film berbudget besar yang hampir mencapai 250 juta US dollar ini. Makanya tidak perlu heran jika Christopher Nolan meledakkan pesawat asli di film ini ketimbang menggunakan CGI. Akhirnya bagi saya pribadi, menyaksikan Tenet yang berdurasi 2,5 jam ini sama persis sensasinya dengan menyaksikan film-film James Bond. Christopher Nolan mungkin berhasil mewujudkan visi terliarnya tentang konsep ruang dan waktu. Namun terus terang, ini bukan film terbaik dari Nolan yang saya sukai. Dunkirk, Memento, Inception, dan Dark Knight barangkali masih belum bisa dikalahkan bahkan oleh Christopher Nolan sendiri. Bagi kalian yang kebingungan dengan film ini, sudah seharusnya mendengarkan kata-kata saintis di film ini yang menjelaskan tentang konsep inversi, yaitu jangan coba memahaminya tapi cukup dirasakan saja. You don't have to understand it, just feel it. Sekian reviewnya, silahkan tekan tombol like jika suka video ini, subscribe bagi yang belum, dan tinggalkan komen bagi yang memiliki pandangan lain. Sekian reviewnya, salam sinema. That part is a little dramatic.